어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Langsa, naik jumbo ke Universitas Samudra. Nama saya Sofia Cahya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyaknya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang terhormat Bapak Joko Haryadi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah keterampilan berbicara, serta yang saya sayangi teman-teman mahasiswa seperjuangan yang penuh dengan semangat dan harapan. Teman-teman seperjuangan, menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah dan kesempatan emas untuk menempa diri, mengembangkan potensi, dan meraih mimpi-mimpi besar. Di bangku kuliah ini, kita dihadapkan di berbagai pengembangan ilmu pengetahuan yang banyak, pengalaman baru, dan itu mengantarkan kita menuju masa depan yang gemilang nantinya. Tapi teman-teman, semua itu tidak berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita merasa lelah, letih, dan ingin menyerah. Tapi ingat teman-teman, di luar sana banyak orang yang ingin berkuliah namun terkendala oleh beberapa faktor. Misalnya nih, faktor ekonomi. Ia sulit untuk berkuliah karena ekonominya tidak mendukung. Dan yang kedua, misalnya faktor dari kekeluargaan yang tidak mendukung dia untuk berkuliah. Nah, dari situlah teman-teman, kita harus semangat dalam berkuliah. Itu adalah kesempatan kita yang mahasiswa ini bisa untuk berkuliah. Oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Sofia Cahya untuk menyampaikan beberapa kata motivasi untuk para mahasiswa. Yang pertama, tanamkan visi dan misi yang jelas. Kita setiap ingin melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu, pastinya kita memiliki visi dan misi kan? Betul nggak? Nah, apa sih visi dan misi kita? Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Kontribusi apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengembangkan diri, membuat bangga kedua orang tua, membuat bangga keluarga kita? Maka dari itu, atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas untuk kita, untuk menuntun langkah ke depannya nanti, untuk menuju masa depan yang gemilang. Yang kedua, jadikan rasa ingin tahu sebagai pendorong. Kita mahasiswa dituntut untuk serba tahu.
tahu dalam ilmu pengetahuan, dalam pendidikan, dalam segala informasi tentang pendidikan. Kita dalam berproses harus tahu bagaimana kita mencari solusi, menjawab semua pertanyaan-tanyaan, dan lain-lainnya, teman-teman. Maka dari itu, kita harus menjadikan rasa ingin tahu sebagai pendorong. Diri kita nih harus serba tahu. Tahu dalam memecahkan masalah, baik itu dalam dunia perkuliahan maupun dunia pekerjaan ataupun organisasi. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman. Teman-teman, kita sebagai mahasiswa, kalau menetap di situ saja, tidak berani kita keluar dari zona nyaman, kita tidak tahu kemampuan kita tuh di mana, potensi kita tuh di mana gitu. Jadi, misalnya nih, kalau kita menetap di, kita suka di menyanyi gitu kan, nah kita di situ aja menyanyi, situ aja. Namun kita nggak berani untuk mencoba hal baru. Dia tidak tahu pengalaman baru lainnya gitu. Jadi gunakan kesempatan yang ada, berani keluar dari zona nyaman. Karena berani keluar dari zona nyaman itu menyenangkan, teman-teman. Kita tahu kemampuan kita tuh di mana. Kita tahu menambahkan bakat dan minat kita itu dari keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Yang keempat, jangan takut gagal. Kebanyakan orang jika mengikuti sesuatu, jika ingin melakukan sesuatu, itu takut akan kegagalan. Misalnya nih kan, kita mengikuti event lomba, terus gagal. Namun di event selanjutnya kita ragu untuk mengikuti lomba tersebut karena takut gagal lagi. Perlu kita ingat, teman-teman, lebih baik kita gagal dalam mencoba daripada tidak sama sekali mencoba. Maka dari itu, teman-teman, perlu diingat bahwa kegagalan adalah kunci kesuksesan kita. Kegagalan itu adalah proses kita, di mana kita berkembang, bagaimana kita menempa diri kita. Nah, maka dari itu, jangan takut gagal, teman-teman. Ayo bangkit. Berani bangkit setelah terjatuh. Yang kelima, selalu jaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Di perkuliahan, kita terkadang lalai akan kesehatan kita, teman-teman. Kita telat makan karena kesibukan yang padat yang kita lakukan, baik itu di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Tapi perlu diingat, teman-teman, kesehatan kita adalah kunci utama. Jadi seandainya kita tidak sehat, kita sakit gitu, lantas bagaimana kita menginginkan hal yang tercapai yang kita buat? Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan baik kalau kita dalam keadaan sakit? Oke lah, kita sakit daerah kampung kita sendiri dekat sama universitas. Seandainya kita yang rumahnya jauh, yang anak perantauan, terus tuh sakit di kosan, di kuliahan, lantas bagaimana kita menghubungin orang tua kita untuk datang ke sini? Pastinya jauh kan? Nah, dari itu kita harus jaga kesehatan kita, pola hidup kita. Karena jadi mahasiswa itu memang membutuhkan tenaga yang kuat untuk memikirkan, membagi waktu agar kita bisa hidup pola dengan yang sehat. Yang keenam, perkuat rasa persaudaraan dan saling mendukung. Kita di perkuliahan ini adalah satu keluarga, teman-teman. Kita saling mendukung, saling mensupport, dan saling membantu. Jadi kalau apa-apa, kita di perkuliahan itu ada teman-teman yang membantu kita, mensupport kita.
sebagai semangat kita untuk di perkuliahan. Jadi seandainya kita bermusuh-musuhan di perkuliahan, terus tuh tidak ada teman yang mau membantu kita, jadi kita lantas mau minta bantuan sama siapa, teman-teman? Sedangkan kita yang di sini di perkuliahan ini banyak anak perantauan kan, banyak anak perantauan yang jauh gitu dari keluarga. Nah, seandainya kita ada apa-apa minta bantuan, kita sulit. Nah, disitulah teman-teman yang saling mendukung, teman-teman baik yang mau support kita, yang mendukung kita, membantu kita, mau berbagi sama kita. Jadi itu teman-teman, kita perkuatkan rasa persaudaraan kita mencari relasi baru, teman-teman yang banyak, sehingga bisa saling membantu. Yang terakhir yaitu selalu ingatlah bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Nah, terkadang banyak orang yang selalu insecure. Kok dia bisa ya? Aku kok nggak bisa? Nah, jangan berpikir kayak gitu. Karena apa? Setiap orang memiliki potensi masing-masing, memiliki bakat dan minat masing-masing. Kalau A mempunyai bakat dalam hal menyanyi, public speaking dan lainnya, dan yang B bisa mempunyai bakat tersendiri lagi. Jadi yang B pun jangan insecure sama yang A. Namun sebaliknya, kita sama-sama berpikir bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Setiap anak, setiap orang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi jangan pernah merasa minder terhadap orang lain. Minder boleh, tapi dari situlah kita bangkit, dari situlah kita menempa diri kita, mengembangkan potensi kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Teman-teman sekalian, mungkin itulah ada 7 kata-kata motivasi untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, teman-teman seperjuangan, maka dari itu kita sebagai generasi muda, anak muda penerus bangsa, apalagi kita mahasiswa, adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, sebagai motivator kita. Nah, maka dari itu masa depan ada di tangan anak-anak bangsa Indonesia yang berkualitas. Jadilah mahasiswa yang berkualitas agar bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itulah motivasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Maka dari itu kita semangatkan, kita sebagai mahasiswa terus semangat berkobar, karena masa depan menanti kita nantinya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Sofia Cahya, mohon pamit undur diri, karena kalau maju itu saingannya teman sendiri. Makin ke sana, makin ke sini, berlari-lari sama sang kekasih. Motivasi saya sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.